praobservasi. Nah, sebelumnya yang perlu kita sepakati bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran terkait dengan kompetensi dalam pembelajaran, menurut Bu Ika, bagian mana yang ingin Bu Ika perbaiki atau ingin Bu Ika tingkatkan dalam pelaksanaan mulai dari merancang, melaksanakan sampai menilai, itu bagian mana yang ingin Bu Ika tingkatkan? Ketiga-tiganya Harus pilih salah satu. Oh, gitu. Fokus satu dulu. Fokus satu dulu. Iya, fokus satu dulu, jangan semuanya. Tidak bisa bertahap. Kalau merancang, insya Allah saya bisa belajar dari buku dan lain sebagainya, dan dari beberapa bimbingan ibu selama ini. Oke. Untuk saat ini yang ingin saya perbaiki adalah proses pembelajarannya. Dalam proses pembelajaran. Karena saya merasa tidak seperti kurikulum sekarang saya itu melaksanakan pembelajaran. Jadi menurut Bu Ika, kondisinya saat ini bahwa dalam proses pembelajaran yang dilakukan masih belum sesuai. Belum sesuai. Kalau boleh dibuat skala 1 sampai 10. Kalau targetnya 10 misalnya. Selama ini yang bisa Bu Ika lakukan kira-kira skala berapa? 5 mungkin dulu. 5 ya. Ngoyo itu sudah. Oke. Sebelum lanjut berikutnya, skala 5 ini menurut Bu Ika seperti apa kondisinya? Ya, saya mengajarnya masih dengan pola yang lama. Pola yang lama itu contohnya seperti apa? Ya, menyampaikan pada siswa hari ini kita akan belajar tentang ini. Ya. Jadi saya menjelaskan tentang, misalnya barusan itu menggali informasi penting dengan menggunakan 6 kata tanya itu. Saya memberikan penjelasan apa itu digunakan untuk menanyakan tentang peristiwa dan sebagainya itu. Lalu setelah itu saya minta siswa membuat contoh satu persatu dengan lisan. Kemudian saya minta membuat secara tertulis. Secara lisannya itu bebas. Membuat pertanyaan dengan 6 kata tanya itu bebas tentang apa saja. Yang ada di buku, saya minta mereka membuat 6 pertanyaan tentang diri kalian sendiri yang terjadi pada diri kalian. Jadi sebatas itu. Aktivitasnya tidak ada. Lebih ke ceramah gitu. Iya. Jadi menyampaikannya masih dengan cara ceramah. Itu metode itu menurut Bu Ika ada di level 5. Harapannya Bu Ika seperti apa? Yang akan dicapai? Sampai 10 atau berapa dulu, sampai berapa? 7 dulu lah, Bu. 7 ya. Minimal 7 ya. saya itu bisa membuat siswa beraktivitas seperti yang Ibu gambarkan selama gitu ini. Ya. Jadi inginnya anak-anak itu lebih beraktivitas. Biar mendapat pengalaman belajar. Ya, jadi yang berarti tujuan kita pada percakapan praobservasi saat ini adalah bagaimana merancang sebuah pembelajaran yang bisa membawa anak-anak menjadi aktif. Nah, untuk ke sana berarti kita harus sepakati dulu aktifnya ini menurut kita itu aktif secara fisik atau aktif secara kognitif atau aktif keseluruhannya. Pengennya keseluruhannya. Kalau menurut Bu Ika, ketika tadi prosesnya seperti tadi, ceramah, kemudian anak-anak langsung disuruh mencoba untuk membuat kalimat tanya, itu menurut Bu Ika hanya semuanya sudah tercapai atau hanya kognitif saja? Hanya kognitif mungkin. Hanya kognitif, tetapi Bu Ika itu pun belum maksimal. Nah, mungkin Bu Ika bisa mencari tahu tidak maksimalnya itu kira-kira karena apa? Karena tidak menyiapkan media. Tidak menyiapkan media itu dari segi guru. Kalau dari anak-anak? Tidak maksimal. Karena anak-anak pengetahuannya tentang materi ini hanya dari ceramah saya tadi. Kalau apakah selama ini Bu Ika sudah pernah
melakukan pengamatan untuk berapa orang Bu muridnya? 12. Untuk 12 murid ini apakah sudah pernah digali, istilahnya dianalisa, kalau bahasa sekarangnya analisa diagnostik. Jadi sudahkah sebelum Bu Ika menyampaikan, oh saya hari ini mau menyampaikan materi ini tentang membuat kalimat tanya gitu ya. Sebelumnya apakah anak-anak sudah dicari tahu pengetahuannya tentang kalimat tanya itu sudah didapat atau belum? Sebelum anak-anak praktek membuat kalimat tanya, artinya berarti kemampuan awal yang harus dimiliki anak-anak adalah paling tidak anak-anak tahu kalimat tanya itu yang seperti ini, ciri kalimat tanya itu seperti ini. Jadi ketika Bu Ika nanti dalam proses pembelajaran meminta anak-anak membuat, mereka sudah tahu. Apakah Bu Ika sudah mencari tahu itu sebelumnya? Sudah nih. Sebelumnya saya di itu. Sudah. Jadi menurut Bu Ika itu sudah tanya jawab dulu dengan sudah. Jadi ini mungkin yang perlu dicatat. Jadi Bu Ika sebetulnya sudah melakukan itu, tinggal mengelompokkan anak-anak. Kan tidak semuanya punya kemampuan yang sama. Nah, itu yang nanti arahnya ke pembelajaran berdiferensiasi. Jadi arahnya ke sana. Itu nih. Jadi pertama yang perlu kita sepakati bahwa hari ini kita akan memiliki tujuan bahwa untuk merancang pembelajaran ke depan ingin menciptakan kelas yang lebih aktif. Itu nih. Saya catat dulu. Nah, ini kalau saya sudah mencatat tadi tujuannya adalah merancang pembelajaran yang aktif. Kira-kira Bu Ika siap untuk dilaksanakan observasi pembelajaran di kelas kapan? Kita sepakat ini, jadi bukan saya yang menentukan, tapi kita membuat kesepakatan. Tapi sebelum nanti kita melaksanakan observasi di kelas, saya yang mengobservasi pembelajaran itu, kita Bu Ika membuat dulu RPP-nya, nanti akan saya lihat RPP-nya, kemudian nanti akan dalam menyusun RPP nanti kalau masih ada yang kurang maka akan kita perbaiki bersama. Tapi kalau sudah bagus ya tinggal praktek. Monggo Bu Ika, apa didahului dulu dengan RPP? Mungkin RPP-nya siapnya kapan? Pembelajarannya udah harus bebas. Monggo, Bu Ika mau ambil pembelajaran yang mana? Kan kita tadi hanya intinya bagaimana merancang pembelajaran yang aktif buat anak-anak, artinya memberikan pengalaman yang bermakna untuk anak-anak. Itu tujuannya akan ke sana. Monggo, kapan saya bisa jadwal dulu. Okay. Ini pakai jadwal yang terbaru. Yang real aja Bu. Iya. Oh, yang real. Yang real itu di sheet kedua. Ya, yang di sheet kedua. Kalau ada pengurangan waktu. Kamis setelah PJOK untuk mata pelajaran untuk mata pelajaran IPA itu baru menyusun RPP-nya dulu atau nanti pembelajarannya pembelajarannya ya. Nah, kalau pembelajarannya berarti ini kan ketika Bu Ika melaksanakan pembelajaran bersama anak-anak, saya melaksanakan observasi. Nah, sebelum itu berarti saya harus lihat dulu RPP-nya. RPP-nya kapan? Saya coba susun nanti. Berarti kira-kira bisa saya lihat Selasa nih. Besok atau Rabu? Rabu saja Bu. Rabu ya. RPP-nya Rabu ya. Ya. Karena masih harus kita lihat, kalau sudah sesuai tinggal tancap gas. Kalau ada yang perlu ditambahkan tinggal ditambahkan. Itu ya. Terima kasih. Kita sudah sepakat untuk menentukan
sasaran sudah, waktunya sudah. Nah, setelah itu nanti kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Jadi setelah melaksanakan pembelajaran kita ngobrol lagi nanti. Nah, itu mau kita laksanakan langsung di hari Kamis atau hari setelahnya? Ya, langsung. Langsung nih, berarti langsung hari Kamis nih paskanya. Oke, kemudian tadi sudah disampaikan apa yang ingin dikembangkan. Skalanya juga sudah. Lagi, jadi yang kita inginkan adalah bahwa anak-anak ini aktif ya dalam pembelajaran baik secara mental maupun secara psikis. Itu indikatornya. Kemudian harapannya tadi. Nah, sekarang untuk menyimpulkan, jadi setelah melakukan supervisi nanti apa yang Bu Ika harapkan? Ya, berharap kedepannya bisa mengajar anak-anak beraktivitas dalam belajar. Jadi harapannya dapat melaksanakan pembelajaran yang sepertinya percakapan kita untuk pas pra observasi sudah cukup. Jadi sudah tergambar bahwa nanti yang ingin ditingkatkan adalah tentang melaksanakan pembelajaran yang efektif. Jadi semoga nanti langkah-langkah berikutnya bisa kita laksanakan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Begitu sudah Bika, sekiranya sudah cukup apa yang ingin kita perbincangkan, atau mungkin ada yang ingin Bu Ika sampaikan sebelum Ya, terakhir. dalam menyusun RPP nanti kan akan sampai konsultasi. Jadi gini, kalau RPP-nya itu Bu Ika susun dulu, Iya. sesuai dengan pemahaman Ika. Nanti saya lihat, nanti setelah saya lihat, baru nanti kita sesuaikan. Gitu. Kalau itu sudah fix, baru kita melangkah ke persiapan pembelajaran. Jadi apa saja yang perlu disiapkan sebelum melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Jadi satu lagi yang perlu dipahami dalam membuat RPP itu selalu sudah dilengkapi dengan alat penilaian gitu. Jadi alat penilaiannya apa? Nanti saya ketika misalnya anak-anak beraktivitas ini yang saya nilai apa? Bisa pengetahuannya, bisa sikapnya, bisa keterampilannya. Jadi harus sudah disiapkan itu. Nanti kalau memang ada kesulitan, maka kita nanti bersama-sama. Itu nih, apa lagi kita? Mungkin sudah. Terima kasih. Semoga ini tadi harapannya semoga apa